Kalau kita mau memahami sebetulnya kan Iqra ini kan dari kata qara'a, yaqra'u, iqra, ya. Qara'a, yaqra'u, iqra. Kalau dalam kata bahasa dasarnya adalah membaca itu qara'a, yaqra'u, iqra. Nah, iqra itu perintah, bacalah, ya. Dari kata dasarnya, masdarnya adalah qira'ah. Ya, kalau kita memahami ada sering ya apa namanya metode membaca seperti itu ya, maka bentuk masdarnya ada qira'ah. Nah, qira'ah ini sesuatu yang dibaca, diperintahkan untuk dibaca. Ya, kalau Quran itu juga termasuk bagian dari kata ini sebetulnya. Jadi Quran itu juga turunan kata daripada iqra, qira'ah, Quran. Quran itu artinya Quran itu adalah bacaan yang senantiasa diulang-ulang, makanya disebutnya bentuknya adalah Quran. Bentuk katanya adalah Quran. Artinya bacaan yang dibaca terus-menerus, berulang-ulang. Tetapi tidak menimbulkan kejenuhan. Nah, inilah keajaiban Quran. Inilah mukjizat Quran. Tidak ada kejenuhan. Orang tidak ada membaca Quran tidak mendatangkan inspirasi. Karena inilah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun yang kemudian diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk dibaca. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Kalau kita memahami itu, bayangkan tidak ada peradaban di atas muka bumi ini yang akan terbangun dengan maju termasuk Islam kalau umatnya itu meninggalkan tradisi membaca. Membaca. Jadi jangan ngomong tentang peradaban besar kalau ternyata kita itu tidak mengemari buku. Kita jauh dari buku-buku, literasi. Kita jauh dari sejarah, kita membaca. Jangan diharapkan ada kebangkitan besar. Karena ini pondasi dasarnya. Rasulullah SAW yang ummiyin saja diperintahkan untuk membaca. Apalagi kita yang bisa baca. Ini rata-rata yang datang bisa baca tulis ya. Nggak mungkin yang nggak pada bisa baca tulis gitu ya. Itu pasti pada bisa baca tulis gitu. Rasul yang ummiyin ketika itu disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk iqra. Ini kan lebih sulit gitu. Sampai Rasul kan harus diulang 3 kali berturut-turut begitu ya untuk diyakinkan kepada diyakinkan oleh Jibril bahwa Nabi kamu baca saja. Iqra, ikuti. Akhirnya disuruh mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di dalam surat ini Iqra diulang 2 kali. Di ayat yang pertama dan di ayat yang ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini yang menarik. Setelah kita itu disuruh iqra, apa yang sudah diperintahkan kepada kita apa? Alladzi 'allama bil qalam. Menulis. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Dan surat setelahnya yang turun adalah Al-Qalam. Ini ada kaitannya. Allah ingin menegaskan kepada kita tentang tradisi kita nih. Tradisi kaum muslimin adalah orang-orang yang membaca, literatif, orang-orang yang kemudian penuh dengan tradisi ilmiah. Jadi makanya kenapa orang-orang barat di luar sana itu seringkali mereka itu akhirnya memilih untuk tidak punya agama, karena memang agama yang beredar di mereka itu agama yang tidak bisa memberikan kepada mereka penafsiran-penafsiran utuh tentang kehidupan, berbeda dengan Islam. Ini maaf ya, ini kita kajian jadinya ke tafsir Quran dulu ini. Jadi saya kasih pengantar dulu, karena kalau kita ini salah pondasinya memahami peradaban, itu kita biasanya akan kesusu, akan terburu-buru untuk kemudian mencapai pada titik kesempurnaan. Seringkali loh, saya mendapati gitu ya, orang yang pengen sekali ya kita punya peradaban Islam yang kuat, tapi kita melupakan pondasi awalnya. Gitu. Memahaminya saja kita belum selesai. Nah, setelah turun alamal insana ma lam ya'lam dan seterusnya itu, kemudian turunlah Al-Qalam, surah Al-Qalam ya. Nun wal qalamu wal qalami ma wa ma yasturun. Nun ya, hanya Allah yang tahu, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Jadi apa namanya? Menulis ya. Allah bersumpah ya dengan kata qalam, wal qalami ya, wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan pena. Ini kalau Allah bersumpah dengan sesuatu itu berarti tidak main-main. Seperti Allah mengatakan wal asr. Allah bersumpah demi waktu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang ya. Jadi budaya itu harusnya kita tetap rawat sebagai orang-orang yang akan membangkitkan peradaban, yang akan belajar tentang peradaban Islam. Nah, di peradaban itulah nanti kita tidak mungkin atau mustahil kita menemukan orang-orang hebat
luar sana yang akan melakukan perubahan atau revolusi besar yang mereka tidak pernah membaca, tidak mengeluarkan tulisan-tulisan, ya kan? Entah itu ya nggak harus buku bentuknya, bisa postingan yang kemudian itu mencerahkan, bisa kemudian caption, bisa apapun yang dia tulis dengan waktu yang mereka kemudian luangkan itu. Nah, dari situ kebangkitan peradaban itu dimulai. Kenapa? Karena ada proses transfer knowledge, transfer pemikiran. Yang hari ini kita itu sedang bersaing dengan tulisan-tulisan juga yang kemudian menyesatkan banyak manusia. Nah, ini bukti ketika zaman generasi emas Qur'ani, zaman generasi Qur'ani, ini kita kalau memperhatikan lagi ayat di dalam Al-Qur'an ada satu surah yang luar biasa menurut saya. Nah, surah ini adalah surah di mana ini sering sekali Rasulullah SAW itu menceritakannya kepada sahabat atau mengulangnya sendiri dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ada yang tahu ini surah apa? Mungkin ada yang tahu, saya mau ngecek dong suaranya nih. Ada yang tahu surah apa yang sering diulang-ulang? Yang pernah Rasulullah contoh begitu. Ada yang tahu surah apa? Jadi sampai kejadiannya itu Rasul itu menirunya dari surah ini. Ada yang jawab ya? Lupa ya. Lupa ya. Dulu belum tahu, sekarang lupa ya. Iya, dulu belum tahu, sekarang lupa. Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kenikmatan Allah. Iya. Jadi surat yang membuat yang kemudian Rasul itu sampai mencontohnya, sampai Rasul itu meniru. Itu adalah surat Yusuf. Surat Yusuf itu satu-satunya surat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan sebuah kisah tentang seorang nabi utuh, ya, dari kecil sampai kemudian dia jadi raja, jadi pemimpin. Kemudian setelah itu lengkap. Nah, tapi ada kalimat yang menarik, ya. Allah mengatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnaka Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu nakusu 'alaikal ahsanal qasas. Ya. Nahnu nakusu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah mengatakan, ya, kami menceritakan kepadamu, kami berikan cerita kepada kalian itu sebuah kisah yang paling baik. Nah, ini cermati kalimatnya. Nahnu nakusu 'alaika ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah ini Allah ceritakan ini kisah terbaik. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu kemudian nanti pada saat Rasul melakukan Fathul Mekah, Rasul itu banyak meniru adegan yang ada di dalam surat Yusuf nih. Seperti ketika Rasul itu mengampuni, ya, saudara-saudaranya dari Bani Hashim dan orang-orang yang ada di keluarga-keluarga yang lain yang dulu pernah menganiaya Rasulullah. Ini sama yang dilakukan oleh Yusuf. Kalimatnya pun sama, diulang persis. Jadi kalau ada yang mengatakan, untuk apa belajar sejarah? Sejarah itu kan sesuatu yang sudah lewat, masa lalu. Ini artinya dia tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri belajar sejarah kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Proses dilakukan ketika Rasulullah SAW memaafkan saudara-saudaranya dari Bani Hashim dan dari bani-bani yang lain yang dulu pernah menganiaya Rasulullah SAW. Ya, Rasul mengatakan mengatakan kalimat yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, saya dilupakan dari ayat ini. Intinya adalah Rasulullah SAW itu mengatakan, hari ini telah aku maafkan kalian dan semoga Allah telah mengampuni kalian. Nah, di dalam surat Yusuf juga, jadi Rasulullah SAW itu mengulang lagi kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya, yang kemudian kalimat itu diucapkan lagi oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang, ya, kepada keluarganya juga, saudara-saudaranya yang berada di Mekah. Ini menunjukkan kepada kita efek kuat sebuah sejarah. Ini panjang lagi kisahnya. Dan bagaimana kemudian kita memahami bahwa penutup dari surat ini juga menarik. Surat Yusuf di ayat 111 ditutup dengan kalimat laqad kana fi qasasihim ibrah lil ulil albab man kana hadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, ya, wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmah likulli yaumil mu'minun.
Jadi dikatakan sesungguhnya itu lakot kana fi qasasim ibrah li ulil albab. Maksudnya adalah kisah itu, ya sejarah itu, ya kisah itu, sejarah itu eh, diceritakan kembali itu dalam rangka untuk mendapatkan ibrah li ulil albab. Ibrah tapi ada syaratnya, ada mangkutnya. Mangkutnya adalah syaratnya adalah li ulil albab, hanya kepada mereka yang mau mikir. Jadi kalau ada orang mengatakan mengomentari sejarah peradaban, sejarah masa lalu sebagai sudahlah itu kan apa ya pemanis zaman dulu itu kan nostalgianya ini dan itu gitu ya. Ini bentuk apa romantisme saja. Itu berarti dia bukan termasuk li ulil albab. Bukan orang yang kemudian berhasil mengambil ibrah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam penutup surat Yusuf. Nah, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Man kana haditsa yuftar. Dan sejarah itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Makanya kisah itu sesuatu yang kuat. Maka dalam Quran itu ada surat namanya Al-Qasas. Kalau teman-teman perhatikan Al-Qasas. Jadi nggak ada namanya surat apa namanya? Tidak ada surat adanya itu Al-Qasas, tidak ada surat dongeng ya. Asy-Syaitir nggak ada. Asy-Syaitirah nggak ada, surat As-Syaitir. Itu nggak ada surat dengan nama itu. Tapi yang ada adalah Al-Qasas. Beda, dongeng dengan sejarah itu beda. Dongeng dengan kisah itu berbeda. Makanya penting bagi kita untuk memahami dulu bahwa sejarah ini harus kita nanti, kalau ini calon bapak, calon ibu semuanya, itu para anak itu harus mendapatkan sejarah terbaik. Dan ini penting. Karena di masa-masa itu mereka harus meneladani sesuatu, seseorang, dan kita harus tepat dalam memberikannya. Sejarah yang benar, teladan yang benar itu membentuk karakter anak itu. Contohnya seperti kita banyak mendengar seperti Muhammad Al-Fatih, dengan Salahuddin Al-Ayyubi, Sulaiman Al-Qanuni. Yang mereka selalu diceritakan kisah-kisah heroik yang nyata, bukan dikasih cerita Marvel, DC Comic, Batman, ya, Spider-Man, apa namanya, Barbie, ya. Itu kan fiksi semuanya gitu. Makanya kenapa ya kita menganggap kadang-kadang juga orang tua terlalu ketakutan sendiri ya. Nanti kalau dikasih kisah-kisah seberat itu apakah nggak nanti membentuk mereka jadi sesuatu yang keras yang gimana? Ya itu kan tergantung bagaimana kita menyampaikan dengan gaya bahasa anak-anak yang kita sampaikan itu. Jadi disitulah kemudian kita pentingnya ya memahami tentang bagaimana dasar daripada sejarah, dasar daripada kisah. Jadi Quran itu 2/3-nya isinya adalah kisah. Nah, ini saya terus nih, full nih, atau gimana nih formatnya? Kalau terus saya lanjutkan. Diteruskan nanti kita kasih waktu sampai ya, oh gitu ya. jam 8 ya, insya Allah. Oh iya, insya Allah. Setengah 9. Baik. Nah, terkait dengan sejarah, tidak bisa kita pisahkan dari anak-anak muda. Nah, tadi terkait membaca, budaya membaca, literasi. Ini harusnya yang paling banyak adalah anak-anak muda. Nah, ini sebab kenapa kemunduran sejarah peradaban kita itu ketika anak mudanya sudah mulai meninggalkan budaya membaca. Buku itu nggak jadi sesuatu yang menarik lagi di rumah-rumah kaum muslimin. Kalau tidak hanya segelintir saja. Itu kita, bahkan dulu para ulama itu saking cintanya dengan buku, saking cintanya dengan kitab. Mereka itu, para khalifah, para ulama, itu kalau safar, yang mereka beli itu bukan Gucci. Bukan betting app ya, bukan baju-baju yang branded itu, ya, bukan kemudian sneakers. Mereka tidak cari itu. Ketika mereka pulang dari bersafar jauh, yang mereka cari justru kitab-kitab, buku-buku. Bahkan mereka tidak segan untuk nitip ya, maksudnya kayak oleh-olehnya, kalau dioleh-olehin mereka minta tuh buku, kitab. Karena dulu buku mahal, belum ada teknologi seperti sekarang mencetak banyak, makanya sekarang mungkin penghargaan terhadap buku agak berkurang. Nah, dulu kalau mau menggandakan misal seperti Sahih Bukhari, melakukan penggandaan kitab itu harus ditulis ulang, makanya harganya mahal. Enggak bisa dibayangkan ya, Sahih Bukhari misalkan yang 1000 halaman lebih itu ditulis pakai tangan, kemudian dijual ulang, harus disebarkan. Tentu harganya mahal ya, handmade. Mahal sekali. Kalau sekarang kan mau cetak berapa ya, Sahih Bukhari mau cetak berapa? Copot.
Itu aja masih mahal ya. Apalagi zaman dulu. Ya kan kalau kita mau tahu tentang bagaimana dulu kitab itu disebarkan. Nah, seandainya kita tahu betapa sulitnya dulu, bahkan ada seorang ulama namanya Al-Jahiz. Al-Jahiz ini terkenal sekali, yang kalau mungkin teman-teman pernah dengar, dia hidup di era tahun sekitar 700 akhir sampai 800-an. Beliau itu meninggalnya sampai tertimpa buku loh. Gara-gara saking cintanya dengan kitab, walaupun beberapa ulama mentahzir soal akidahnya. Tapi beliau adalah ulama besar, termasuk ulama besar, cendekiawan besar, polimit. Kalau bahasa kita polimit, dia serba bisa. Ya, Al-Jahiz ini meninggalnya kejatuhan buku, bayangin. Jadi saking ya kita ini meninggal karena sesuai kebiasaan kita, kata Rasulullah SAW. Kejatuhan buku. Saking seringnya dia berinteraksi dengan kitab, dia bahkan pernah satu ketika menyewa sebuah sebuah apa namanya toko buku gitu ya, kemudian untuk supaya dia bisa tidur di dalamnya dan kemudian membaca semua literasi di dalamnya. Luar biasa. Dia anak orang miskin. Al-Jais ini orang miskin awalnya, tapi mulia. Kenapa? Karena ilmu. Karena dia kemudian membaca. Dia orang tidak mampu. Bapaknya penjual ikan, ibunya penjual di pasar. Sangat miskin. Al-Jais kecil miskin. Tapi dengan ilmu dia menjadi mulia di akhir hayatnya. Ya ilmu kredibilitasnya menjadi sangat tinggi. Nah, itu yang hari ini harusnya kita gunakan. Justru kalau sekarang ini lebih mudah, harusnya kita tuh bisa memperoleh informasi lebih banyak lagi, pengetahuan yang lebih banyak lagi yang kita bisa bedah. Ingat ya, dalam sejarah besar peradaban ini, hampir, kalau ini teman-teman ingin tahu datanya, saya mengumpulkan, ya hampir 67% hadis-hadis Nabi itu yang melalui jalur riwayat yang sampai kepada kita dari para sahabat tuh, ya, itu diriwayatkan oleh anak-anak muda yang haus akan literasi. Ya, setidaknya kalau kita melihat catatan itu ada 7 nama di dalamnya anak-anak muda. 67%, bayangkan. Hadis Nabi kita ya, ada 67% hadis Nabi yang sampai saat ini sudah sampai kepada kita. 67%-nya itu kebanyakan itu periwayatnya adalah anak-anak muda. Ada 7 nama setidaknya, nama besar itu. Ya, 4 dari Mekah dan 3 lagi dari Madinah. Ya, dari 4 orang itu ada satu orangnya itu dari Yaman, yaitu Abu Hurairah. Ya, kita mengenal semuanya. Abu Hurairah itu dari Yaman. Dan Abu Hurairah ini periwayat paling banyak, perawi paling banyak, ya, meriwayatkan paling banyak dengan 5.374 hadis. 5.374 hadis. Ini yang berhasil dihimpun oleh Abu Hurairah semasa hidupnya, ketika beliau itu mendampingi Rasulullah SAW. Tahu nggak apa yang harus beliau korbankan untuk mengumpulkan hadis sebanyak itu? Beliau itu sampai tidak punya pekerjaan. Siapa yang sanggup hari ini ya? Ada yang? Ustaz Fazar, sanggup nggak? Ya, masih dari skill levelnya masih belum. Loh ya. Kalau saya sih pasukan wani mati wedi ngeleh gitu katanya. Ya, subhanallah. Imam Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.374 hadis dan apa yang harus dikorbankan sampai dia itu kesulitan untuk mencari maisha. Untungnya kemudian para sahabat ketika itu karena negaranya sistemnya sangat menunjang untuk orang-orang yang mengumpulkan ilmu, maka kemudian kebutuhan mereka itu ditanggung oleh negara. Lu bayangkan kalau hari ini. Makanya hari ini tuh banyak sekali ya orang-orang pintar yang terseok-seok karena tidak mendapatkan dukungan. Minimal dukungan riset saja. Nggak usah dikasih makan. Kasih dukungan riset saja. Itu nggak ada. Saya punya teman dosen doktor di salah satu universitas negeri ya di kota saya. Itu beliau itu cerita ke saya sampai sambat. Akhirnya menghentikan proyeknya dan ganti uslub, ganti cara gitu. Beliau itu seorang ahli fisika nuklir dan itu masih sangat jarang, medis ya, nuklir medis. Kenapa? Karena beliau itu berhasil menulis sebuah tulisan jurnal internasional yang kemarin mendapatkan penghargaan ya 2 kali lah kalau tidak salah, penghargaan internasional. Nah, beliau itu menulis tentang bagaimana beliau itu bisa menghasilkan radiosinar gamma yang itu bisa digunakan untuk mengobati kanker maupun tumor tanpa harus melalui pengobatan kimia. Ya,
Tapi ya kita tahu kalau itu berhasil diluncurkan, tentu musuhnya adalah kapitalis farmasi. Makanya akhirnya ternyata sinyal atau apa namanya ini gelombang yang dihasilkan di situ ternyata sebetulnya sudah diketahui oleh dunia medis barat, tetapi disembunyikan dan kemudian diprivatisasi gelombangnya itu. Sehingga akhirnya beliau tidak bisa lagi kemudian meneruskan penelitiannya dan akhirnya mengubah haluan. Dan ini beliau mengatakan kepada saya susah karena hal seperti ini harus negara ketemu negara. Bayangkan itu. Bayangkan, padahal ada nyawa umat manusia yang bisa diselamatkan dari situ. Tapi ketika ketemunya hari ini seperti hari ini kan kita lihat luar biasa ya. Makanya inilah kemudian pentingnya kita belajar dari peradaban. Akhirnya kita ini harus ngerti urgensitasnya di mana, persoalan masalah kita itu ada di mana. Nah itu dia. Nah lanjut tadi ya dari periwayat hadis itu Abu Hurairah di peringkat pertama dan di peringkat kedua ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu wanita yang satu-satunya nih di deretan 7 nama ini yang satu-satunya wanita yang memiliki periwayatan terbanyak ya, nomor 2 setelah Abu Hurairah. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, ya saat itu masih berumur 13 tahun ya. Bayangkan ya, 13 tahun berjalan itu sudah menguasai menjadi orang nomor 3 ya pengumpul hadis terbanyak. Kemudian ada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar yang memang beliau itu dimimpikan oleh Rasulullah SAW sampai neraka itu tutup. Abdullah bin Umar. Ini marrajul Abdullah idza qamal lail kata Rasulullah SAW. Sebagus-bagusnya laki-laki itu Abdullah bin Umar kata Nabi. Ya. Seandainya dia mau menegakkan sholat malam. Nah, sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sejak Rasul mengatakan itu, karena Rasul bermimpi, karena Abdullah bin Umar bermimpi dibawa oleh 2 malaikat ke dalam neraka, tapi nerakanya udah tutup seperti sumur yang ditutup, nah, seperti lubang itu ditutup gitu. Nah, Abdullah bin Umar nggak jadi masuk. Nah, kata Rasul ditanya takwilnya, jawaban Rasul tadi. Kemudian yang keempat ya ada pembantu Rasulullah, khodim Rasulullah SAW, ini Anas bin Malik ya, ini yang ikut Nabi dari kecil ya, yang merawat, yang memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW. Dan kemudian ada Abu Sa'idil Khudri dan Jabir bin Abdillah. Ini 7 nama ya, anak-anak muda yang kaya akan literasi. Nah, banyak sekali sebetulnya kisah-kisah tentang ini ya, tentang bagaimana sumbangsih anak-anak muda sebetulnya di dalam peradaban Islam. Dan memang dulu penolong dakwah Nabi kan mayoritas anak-anak muda, tetapi mereka itu orang-orang yang memang terdidik ya, meskipun hidup di era jahiliyah, tetapi mereka itu orang-orang yang senantiasa ingin belajar, nah mencari ilmu, dan tidaklah ilmu itu didapatkan kecuali dari iqra, dari qiraah, dari bacaan, apa yang kita baca. Jadi para sahabat itu dulu memang kalau sering sekali ya mendengarkan nasihat-nasihat Nabi, karena dulu kan metode menulis kita tahu masih sangat sulit gitu. Tapi setelah ditemukan teknologi untuk menulis, mereka jadi kemudian mengerti maksud daripada al-qalam. Maksud daripada kemudian iqra tadi, membaca tadi. Mereka jadi mengerti. Peradaban menjadi sangat maju. Setelah zaman era Rasulullah SAW, kemudian naik lagi ke zaman Abbasiyah, itu menjadi puncak mercusuarnya. Di mana ketika itu teknologi, pendidikan, kemudian sampai ke sistem kesehatan ya, rumah sakit Bimaristan, terus Baitul Hikmah yang dibangun Al-Ma'mun dimulai dari zaman Harun ar-Rasyid, yaitu perpustakaan terbesar di dunia. Kalau antum mau tahu ya betapa banyak hari ini sampai hari ini kitab terbanyak di atas muka bumi itu masih kitabnya orang mukmin, paling banyak. Ya, untuk kalau datang ke sekolah luar negeri ya, sekolah Islam kayak Al-Azhar atau di Libya, kalau sekolah-sekolah itulah di Madinah, itu antum kalau ke sana antum pasti akan dapati yang namanya jurusan Quran ya, fakultas Quran. Itu kalau kemudian teman-teman dapati biasanya kan ada perpustakaan fakultas. Itu luar biasanya adalah di sana itu fakultas Quran, perpustakaan Quran itu selalu perpustakaannya itu berdiri sendiri.
Jadi isinya tuh semua tafsir. Coba cari ke saya kitab mana, katakan Injil lah, atau Wreda atau apapun kitabnya, yang punya tafsir sebanyak itu. Coba katakan ke saya, ada nggak selain Islam? Belum ada. Ada nggak? So ini kayaknya belum ada. Ya. Makanya kayaknya belum ada so ini. Ya. Ya Iya. kita tahu kan di Injil itu kan kayak apa? Matius atau apa ya itu ya. Ya. Versi-versinya lah istilahnya seperti itu. Ya. Itu pun juga nggak banyak itu. Nggak banyak ya. Tapi kita kalau antum mau dapati ya, subhanallah. Sampai hari ini silakan datang kampus-kampus ya di luar negeri yang berbasis Islam. Itu kan namanya perpustakaan Quran itu pasti sendiri berdiri. Nggak campur maksudnya, nggak dicampur dengan buku-buku yang lain. Itu khusus Quran. Itu isinya tafsir itu satu gedung itu. Bayangkan itu. Itu baru satu kampus ya. Ada berapa kampus di atas muka bumi ini? Kampus Islam ya maksudnya. Yang kemudian ketika masuk ke dalam perpus-perpus itu, apalagi kalau dulu kita baca tentang Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di atas muka bumi ini, dengan koleksi lebih dari 500.000 kitab. Di saat Prancis baru punya 50.000, koleksi mereka udah bangga sekali, udah kepalanya mendongak ke langit. Karena mereka kurang jauh mainnya. Ketika itu Islam sudah punya 500.000 kitab. Sampai hari ini kita masih yang terbanyak. Tetapi saya katakan sekali lagi, ada penurunan drastis antara kitab-kitab yang dihasilkan dengan keinginan kita hari ini untuk membacanya, untuk berliterasi. Ada penurunan data, ya walaupun sekarang ini mulai digencarkan ya literasi itu. Makanya saya mengatakan kepada antum semua, kita kembali dulu ke basicnya. Rasulullah tidak hanya kita yang diperintahkan untuk membaca. Dulu Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk membaca. Ya, semua para nabi itu dulu diuji. Kalau kita membaca dalam sejarah peradabannya, semua para nabi itu diuji. Dan mereka yang lolos itulah orang-orang yang kemudian berhasil melewati ujian yang kemudian mereka itu melihat daripada konsep-konsep yang telah mereka lalui. Jadi konsep-konsep ini pasti berulang, teman-teman. Pasti berulang. Namanya sejarah itu pasti ada, kata Dr. Aid Al-Qarni ya, rahimahullah ta'ala. Beliau itu menulis satu kitab, judulnya Tahzan. Itu beliau mengatakan, selama masih ada di bawah matahari yang sama, maka sebetulnya tidak ada sesuatu yang baru. Nggak ada. Orang kayak Fir'aun hari ini ada nggak? Ada nggak, Ustaz? Ada ya, Ustaz? Fir'aun ada ya hari ini ya? Dari segi sifat-sifatnya masih ada. Masih ada. Kalau Fir'aun tuh, kalau dari segi kayaknya. Fir'aun tuh ada. Fir'aun tuh ada di zaman siapa sih? Fir'aun? Di zamannya Nabi Musa. Nabi Musa ya. Yeah. Di zaman Rasulullah tuh ada Fir'aun loh. Siapa Fir'aun? Ya, siapa? Abu Lahab. Abu Jahal ya. Ya, Abu Jahal. Itu Fir'aun. Di setiap zaman ada Fir'aunnya. Nabi Yusuf ada Fir'aunnya. Nabi Ibrahim ada Fir'aunnya. Semuanya. Jadi tidak ada yang baru, tidak ada something new hari ini di dalam peradaban ini. Semuanya akan berulang. Kita hanya harus mempelajari saja ini polanya. Makanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu memahami betul bahwa bagaimana pola standarisasi yang akan dilalui di tiap zaman. Meskipun kitab itu nanti ditulis pada tahun yang sudah lewat, kita akan memahami betul bahwa pola itu akan berulang terus-menerus. Kok iya ya? Ini kan ditulis dulu ya. Kok sekarang bisa terjadi ya? Kok itu sebetulnya sudah difikirkan. Ada formulanya, ada formulasinya. Makanya memang benar sejarah itu tidak pernah usang sebetulnya. Tapi justru sejarah itu menjadi mekanisme kehidupan yang harusnya kita pahami polanya, bentuknya, sehingga ketika kita nanti akan menghadapi hal yang sama itu nggak kagetan, nggak gumunan gitu. Kok ada ya orang begini loh? Ada. Dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Bahkan dulu Nabi Ibrahim itu sampai dikatakan sami'na fatan yaqulu lahu Ibrahim. Sampai dikatakan kami mendengar ada anak muda itu namanya Ibrahim. Apa? Yang dia itu melarang orang-orang untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung-patung. Ada nggak hari ini yang suka ngelarang-larang orang? Apa-apa dilarang sih? Kamu tuh apa sih? Polisi apa? Ada ya. Semuanya pasti berulang. Dulu juga Yusuf ya.
yang kemudian digoda oleh wanita. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Kemudian ada yang namanya ashabul kahfi, ya sahabat-sahabat kahfi, disebutnya fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kalau kita baca surat Al-Kahfi itu ada kalimat ini, para generasi muda beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahi petunjuk kepada mereka. Nah, di surat Al-Buruj juga ada namanya ashabul ukhdud, kalau teman-teman tahu di surat Al-Buruj. Nah, sama kan, ashabul ukhdud, ya, yang kaum yang mati itu apa namanya, di kolam parit api itu, kalau teman-teman baca tentang tafsir surat Al-Buruj, ya. Ya, karena mereka beriman kepada Allah, mereka akhirnya kemudian disiksa, dimasukkan ke parit, dan di paritnya itu dibakar. Lebih beruntung ashabul kahfi sih, karena mereka ditidurkan di dalam gua dari kejaran pemimpin dolim. Termasuk Nabi Musa tadi, ya. Wa idh qala Musa li fatahu, katakanlah Musa kepada anak-anak muda itu yang bersamanya. Ulama tafsir itu menjelaskan tentang ada seorang laki-laki namanya Yusya bin Nun. Nah, ini laki-laki muda yang di dalam Al-Quran ini menemani siapa namanya? Nabi Musa. Jadi selalu para nabi, selalu kisah-kisah heroik zaman dulu itu dimulai dengan anak-anak muda yang punya semangat untuk kemudian mengembalikan agama ini menjadi agama yang semestinya, ya ini sebagai sebuah petunjuk, ya, benar-benar hudal lil muttaqin, ya, kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Bukan langsung rahmatan lil alamin, tetapi kita harus memahami bahwa dia harus menjadi hudal lil muttaqin. Dia harus menjadi petunjuk dulu bagi orang beriman. Baru setelahnya ketika orang beriman ini memahami petunjuk, dia baru bisa menjadi rahmatan lil alamin. Itu prosedurnya. Kalau kita ngomong tentang kurikulum Quran. Jadi, kalau kita berbicara tentang uluwul himmah, tentang cita-cita yang tinggi, itu artinya berarti kita harus mencintai bacaan. Dimulai dari itu dulu. Nah, kita belajar peradaban itu supaya kita ini ngerti bahwa kita ini sebetulnya umat yang tidak pernah sepele. Kok kenapa sekarang jadi pada TikTok gitu ya, jadi pada seperti itu. Harusnya kan kita merenung, gitu. Kita bertafakur, berpikir ada yang salah dari formulasi ini selama ini. Kenapa kok nggak memunculkan orang-orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi lagi? Kenapa nggak ada orang-orang yang kemudian bangkit seperti Muhammad Al-Fatih? Itu coba lihat kembali sekitar kita deh, nggak usah jauh-jauh, atau di dalam rumah kita mungkin. Berapa banyak sih waktu yang sudah kita habiskan untuk menyerap literasi minimal sejarah-sejarah Islam, atau kemudian kitab-kitab penunjang lain seperti kitab hadis, ya, Arba'in, itu minimal dikaji dan dihafal kalau memungkinkan. 40 hadis itu Arba'in, ya. Belum lagi ketika nanti kita memahami tentang bagaimana sejarah peradaban besar, kalau kita mau tahu Persia dan Romawi. Dulu kan Islam itu kan kecil di tengah-tengah, bagaimana Islam bisa kemudian menguasai. Saya kemarin baru ketemu teman saya sejarawan, dan kami berhasil mengumpulkan satu peta urut sebelum ada Islam sampai setelah ada Islam. Jadi dari tahun 600 sekian, 601 kalau tidak salah, sampai tahun yang terbaru. Itu peta ada gambarnya, ada demografinya, ada nama-nama wilayahnya yang zaman dulu ketika itu. Kemudian sampai yang paling baru, sampai yang sekarang. Itu kita pelajari benar-benar gimana sih sebetulnya metode Islam itu dulu disebarkan. Bagaimana sih caranya Islam bisa keluar dari zona yang tadinya nggak diperhitungkan. Itu kan kita harus belajar, harus punya sense of interest terhadap sesuatu itu. Kalau teman-teman ngaji di sini nih, datang ke kajian malam hari ini hanya untuk jiping tahu ya, ngaji kuping, hentikan saja, nggak akan berguna. Benar, saya katakan, wallahi. Nggak ada kajian yang kemudian bisa membangkitkan Anda itu dengan jiping, ya, ngaji kuping. Yang ngaji kuping itu datang, dengerin aja sambil ngemil, sambil makan, tidur-tiduran, terus kamu berharap kamu akan menjadi sebuah pencetus inisiator perubahan. Urungkan. Rubah gayanya dulu. Nggak ada begitu. Ya. Jadi
seorang penggali peradaban itu senantiasa diresahkan oleh persoalan-persoalan itu. Senantiasa tadi menggali potensinya apa saja. Sehingga apa yang kita dapati adalah bagaimana sejarah besar Romawi dan Persia itu runtuh di tangan Umar bin Khattab yang sudah berjalan ribuan tahun lamanya. Tutup hanya dalam waktu 2 periode. Tutup. Selesai di masa Umar bin Khattab. Selesai. Yang paling menarik adalah kalimatnya Rib'i ya. Sahabat Nabi ya. Sahabat Rib'i ini pernah mengatakan kalimat yang saya kutip sedikit. Linukhrijakum min ibadil ibadi illa ibadati rabbil ibbah wa min jauril adiyan illa adlil islam wa min dzikrid dunya ila dunya wal akhirah. Jadi Rib'i itu pernah masuk di Persia, ini sebelum ditaklukkan Persia. Ya, Rib'i bin Amir ini pernah masuk ke Persia. Ini panglima perangnya Umar bin Khattab ketika penaklukan Persia. Ketika ditanya oleh kaisarnya, bukan kaisar, Kisra, ya, rajanya Persia itu, kenapa kamu datang kemari? Ya. Kalimatnya bagus, kalimat Rib'i ini, Ibn Amir. Linukhrijakum min ibadil ibadi ila ibadi rabbi ibah. Loh, yang membuat kami datang ke sini itu, ya, itu tidak lain adalah karena kedoliman kalian. Kami datang ke sini itu, kata Rib'i, itu yang membuat kami datang ke Persia itu tidak lain karena kedoliman kalian. Jadi, ini kalimatnya ya. Kenapa sih kalian sekarang kok menginginkan kebangkitan Islam dipikir? Loh, itu terjadi tidak lain karena kedoliman kalian yang kalian lakukan sendiri. Makanya akhirnya ada orang-orang yang ingin mengubahnya. Kenapa? Ini kalimatnya Rib'i. Lanjutannya. Sebab Allah tidak ridho buminya penuh kedoliman. Luar biasa kalimatnya. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa sih kamu tuh kok pengen Islam? Loh, kami itu menginginkan itu tidak lain karena kedoliman kalian, sehingga kami itu menginginkan kedoliman ini berakhir. Sebab Allah nggak pernah ridho buminya itu dipenuhi dengan kedoliman. Makanya kami diutus. Kami itu dipilih oleh Allah. Makanya supaya kita ini ngerasa Allah ini memilih kita, the choose one. Ingat ya, kalau antum semua, saya kasih tahu, pasti berada di jalan dakwah sampai saat ini. Subhanallah, antum ini adalah orang-orang yang memang Allah itu masih percaya untuk menjadi agen-agennya. Karena mudah saja bagi Allah untuk mengganti satu kaum dengan kaum yang lain. Ya, mudah bagi Allah. Karena watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Allah itu senantiasa akan mempergilirkan ya kejayaan-kejayaan setiap di antara manusia. Jadi mudah bagi Allah untuk mengganti. Seandainya kita itu nggak ada di jalan dakwah ini, justru harusnya yang sedih itu kita, karena kita sudah dipercaya lagi untuk menjadi agennya Allah, untuk menata bumi ini. Nah, untuk menjadi agen itu, maka pantaskan diri kita untuk memperbanyak lagi sakofah kita, wawasan kita, wacana kita tentang ilmu pengetahuan, terutama khususnya di bidang-bidang yang memang dibutuhkan ya oleh umat ini di masa depan. Sehingga apa yang terjadi tadi, kalimatnya Rib'i sungguh luar biasa. Kami itu ingin mengeluarkan mereka semua itu dari peribadatan yang bukan kepada Allah menuju kepada Allah. Ya, kemudian membawa mereka pada keadilan Islam dan membuat mereka itu ya mendapatkan dunia, ya, mengatur dunia, dan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Bayangkan itu kalimatnya Rib'i. Ini sejarah yang terulang. Sama hari ini ketika ada orang mulai komplain, mulai pingin dengan sistem Islam, mereka kemudian mau protes, mau membungkamnya seperti apa. Kalimatnya sama seperti Rib'i. Lu tidaklah keinginan ini muncul kecuali karena kezaliman kalian sendiri. Lu coba kalau seandainya negeri ini itu kemudian tidak hanya sekedar sejahtera, tetapi juga sesuai dengan apa yang kemudian kaum muslimin butuhkan. Ya, ini kan kita mayoritas kaum muslimin di sini membutuhkan syariat gitu kan. Itu tentu tidak akan ada seruan untuk melakukan itu. Ya. Jadi
adanya itu karena kedoliman yang mereka buat sendiri, sehingga Allah tidak ridho buminya itu penuh kedoliman. Maka diutuslah orang-orang itu untuk kemudian memberikan opini perubahan. Nah, makanya mereka tidak akan bisa membungkam itu sebab Allah yang mengutusnya, dan Allah tidak pernah ridho buminya itu dipenuhi dengan kedoliman. Nah itu dia, kita belajar dari ini beberapa perspektif. Sebetulnya kalau peradaban, kalau mau ngomong peradaban, saya tuh kalau biasanya ngaji malam kalau di kantor ya, di kantor Cahijra itu bisa berjam-jam ya, bisa sampai subuh kadang-kadang. Nah, cuman ya kalau cuma 2 jam begini ya baru dapat landasan sama sedikit contoh ininya dulu ya, kaitannya dengan peradaban sejarah di masa lalu. Baru pengantar ini, baru mukodimah gitu. Baru mukodimah. Sebetulnya banyak kita kalau mau melihat, dan juga kita nggak bisa begitu ya misalkan menstandarisasi kualitas peradaban dari apa yang mereka hasilkan. Misalkan seperti infrastruktur bangunan itu kan yang sering dipamerkan oleh, dan itu sudah salah konsep sebetulnya. Konsep kaum muslimin itu bukan sekedar pada bangunannya. Kaum muslimin itu ininya begini, teman-teman. Apa yang mereka buat itu selalu bernilai fungsi, bukan sekedar estetik. Ingat ya, bukan sekedar estetik, tapi memiliki fungsi. Contohnya seperti air mancur. Kalau teman-teman lihat peradaban Abbasiyah, yaitu di daerah Spanyol, Andalusia, Catalunya, kemudian Barcelona, dan seterusnya itu. Kalau teman-teman lihat di bekas-bekas negara, bekas-bekas daulah Abbasiyah dulu, itu banyak sekali kalau teman-teman dapat itu ini, air mancur di kota-kota. Betul nggak air apa ini? Yang fontaine. Ya. Itu kalau orang sekarang, orang barat menyebutnya itu sebagai estetik. Estetik tata kota. Sebetulnya ketika itu dibangun di zaman peradaban Islam, fungsinya apa coba? Tahu nggak Ustadz? Ustadz Bazar tahu nggak kira-kira fungsinya itu apa sih? Ya, saya masih belum tahu ya. Tadi mungkin hanya dinilai sebagai estetika suatu tatanan kota biar Ya. lebih indah. Iya. Biar indah ya, biasa gitu ya. Iya. Subhanallah. Itu yang Dan itu akhirnya kan yang hari ini ditiru oleh banyak negara, tapi nggak ngerti maksudnya. Iya kan? Salah kaprah. Konsepnya salah. Fontaine itu yang pertama kali buat teknologi air mancur tuh kaum muslimin. Ingat ya, kaum muslimin, bukan Eropa. Kalau saya mau jabarin semua, ini malu Eropa itu harusnya. Ya, malu sama kita. Mereka nyolong sama ilmunya. Iya. jiplak ya. Mending jiplak, nyolong. Nyolong. Mereka. Jadi kalau ada tulisan barat ditulis NN ya tentang penemuan, no name ya dengan name seperti itu, jangan percaya. Itu pasti ada yang menemukan. Itu pasti ada sumbernya. Kadang-kadang tidak mau mencantumkan. Itu salah satu ya, ini tolong yang muslim, apalagi setelah ikut ngaji ini, kalau mengutip sesuatu tetap cantumkan. Meskipun nggak harus izin. Ya, mencantumkan sumber itu tetap penting meskipun tidak izin langsung. Kalau memang tidak ada aksesnya, tapi merasa penting untuk kemudian mengkutipnya, dikutip, diberikan sumbernya. Itu sudah cukup secara ilmiah. Ya, nggak harus kemudian, waduh nunggu harus izin dulu sama yang punya. Enggak. Sejak kapan seperti itu? Ya, ini budaya yang harus dipahami kaum muslimin. Karena kalau ada yang ngambil nggak pakai izin atau nggak memberikan footnote, catatan kaki, ini sama dengan orang barat. Sistem ilmunya sama itu, nggak berkah. Makanya orang baratnya kacau itu. Maju tapi kacau sebetulnya. Kacau mereka. Akhirnya ada yang menjadi korban, ada yang jadi tumbal. Ya, contohnya air mancur tadi. Sebetulnya fungsi air mancur di dalam negara Daulah Abbasiyah dulu ketika ditemukannya itu fungsinya adalah untuk berwudu, Ustaz. Memudahkan orang untuk berwudu ketika di perjalanan gitu atau gimana? Betul. Jadi mereka itu senantiasa suci dimanapun mereka sedang berada. Makanya beberapa air mancur, kalau teman-teman nanti ke Eropa ya, saya doakan antum bisa jalan-jalan ke Eropa nanti ya. Itu antum menyaksikan, jalan-jalan ke Eropa untuk menyaksikan bekas puing-puing sejarah peradaban kita. Itu beberapa air mancurnya tidak bisa aktif sampai sekarang. Itu misteri. Karena alat pompanya itu yang mengetahui hanya teknologi kaum muslimin. Itu ada di kitabnya Al-Jazari. Ya, penemu 200 catatan lebih mesin-mesin motorik. Sebelum ada Henry Ford, sebelum ada
orang-orang lain, orang-orang barat yang ngaku-ngaku ngeklaim menemukan mesin itu, Makroni dan seterusnya, kaum muslimin sudah, Al-Jazari sudah mencatat itu dalam kitab beliau, ya, apa namanya, tentang catatan tentang mesin-mesin atau alat-alat fisika, alat gerak fisika yang kemudian beliau termasuk gaya pegas, putar, kemudian ada tadi pompa yang salah satunya digunakan untuk salah satu daerah di Andalusia kalau tidak salah, itu di bagian pegunungan. Jadi dulu itu beliau mencoba melawan sains gravitasi. Kalau dulu Isaac Newton mengatakan nggak ada bisa barang melayang dari bawah ke atas karena ada gerakan sedotan gravitasi, Al-Jazari melawan teori itu dengan cara dia menemukan bagaimana membuat air yang ada di bawah itu bisa naik ke atas. Itu kan melawan gaya gravitasi. Bagaimana caranya dan kenapa dia tertarik untuk menemukan itu? Ya ini yang menarik niatnya. Makanya teman-teman nanti kalau jadi penemu, salah satu mungkin di sini nanti akan ada ahli-ahli di bidang teknologi mungkin. Kalau teman-teman itu nanti dikonsepkan di arah ke sana, teman-teman harus ingat dorongan pertamanya kenapa menemukan itu adalah untuk memudahkan hidup kaum muslimin dalam beribadah. Itu intinya. Jadi penemuan teknologi di zaman Islam itu kuncinya cuma satu, supaya memudahkan kaum muslimin itu untuk beribadah kepada Allah. Intinya cuma itu. Makanya muncul tadi mesin pompa pertama di dunia. Itu Al-Jazari yang membuat, itu untuk memompa melawan gravitasi air dari bawah dibawa ke atas bukit untuk supaya orang-orang yang berada di dataran tinggi itu bisa berwudu atau bisa mendapatkan air. Karena prinsip air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sehingga tidak mungkin ada air yang bisa tertampung di atas. Pasti akan turun ke bawah. Nah, bagaimana supaya itu bisa tertahan di atas? Menggunakan pompa. Kemudian ada lagi dorongan-dorongan itu. Al-Khwarizmi menemukan 0 dan 1. Tujuan awalnya bukan untuk keren-kerenan, bikin komputer, bikin digitalisasi. Bukan itu awalnya. Awalnya adalah untuk memudahkan kaum muslimin menghitung tanggal waktu yang digunakan sehari-hari untuk menghitung waktu ibadah. Sholat, kemudian puasa, saum, untuk mengukur pergantian waktu, mengukur besar derajat, dan seterusnya. Itu semua digunakan. Makanya kenapa kita tuh tidak mengenali tentang, nanti ada pembahasan kalau lebih jauh tentang hukum ini ya, yang lagi ramai itu, kekayaan intelektual. Nah itu dia. Saya rasa ini sudah 8:30. Maksudnya ini baru demo kodimah ya teman-teman. Jadi saya sebetulnya masih punya banyak kisah sekali tentang bagaimana contoh bahwa peradaban tentang infrastruktur itu tidak bisa kita banggakan sepenuhnya. Tetapi yang paling penting adalah hikmah di balik infrastruktur itu adalah bagaimana orang-orang besar ini memulai membangunnya. Prinsipnya sama teman-teman. Manusia dulu dan sekarang itu sama. Kita sama sahabat itu sama loh Ustaz. Saya katakan tuh, kita hari ini dengan para sahabat dulu zaman Nabi itu sama. Sama-sama suka nawar. Tuh iya, sahabat dulu Umar Abdullah bin pernah nawar ke Nabi, suruh puasa sunnah. Ibnu Umar ya, Abdullah Ibnu Umar tuh pernah nawar ke Nabi. Nah bedanya sama kita, nawarnya ini kalau kita ke bawah Ustaz. Kalau Ibnu Umar nawarnya untuk mudah, untuk kemudahan. Iya, kalau Ibnu Umar nawarnya ke atas. Waktu disuruh puasa Senin Kamis dia nggak mau. Rasul, adakah puasa yang lebih baik dari itu? Ayamul bid kata Nabi. Yang lebih itu daripada itu Nabi, ya udah puasa terbaik, puasa saudaraku, puasa Daud katanya. Nah, nggak ada puasa yang lebih baik dari itu. Akhirnya Umar puasa Daud. Kalau kita kan, ya Nabi, kalau bisa puasa Ramadan 20 hari aja lah. 10 harinya tanggal merah. Kalau kita bisa nawar kan, kita nawar gitu ya. Intinya generasi nawar sama. Maksud saya adalah ketika kita nggak punya fikrah tentang Islam yang kokoh, tentang bagaimana kita belajar tentang orang-orang yang sudah ada di masa yang sebelumnya, itu yang menjadikan kita itu pada akhirnya ini hilang arah. Makanya banyak anak sekarang hilang jati dirinya karena memang mereka tidak pernah diperkenalkan dengan jati dirinya, dengan tentang siapa dirinya sesungguhnya gitu. Siapa dengan siapa dia itu kemudian harus mencontoh, dapat polanya.
Nah, sebetulnya ini baru mukadimah dan insya Allah mungkin barangkali next time akan ada waktu-waktu di mana kita akan membahas tentang bagaimana terus konsep di dalamnya. Nah, konsep-konsep ini yang belum saya bahas. Ini kan judulnya belajar dari peradaban. Ya, Baru saya kasih pondasinya. mengawali untuk belajar ya. Baru Insya nanti Allah. kita ya di Belajar lain waktu konsepnya. mungkin mm, Dan saya mungkin ini di lagi lain sedang waktu kita bisa itu. menulis tentang rencana pengen bikin buku tentang ini. Jadi nanti kisah ya tentang saya tulis tentang konsep-konsep. Jadi apa yang ada di Quran itu dikonsepkan apa dalam kehidupan kita dan kemudian itu nanti dimudahkan. Bagaimana sebetulnya konsep. Nah, kalau ada di setiap lini kehidupan kita, insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan. Walau alam bisawab itu Ustaz. Dari saya terima kasih. Jazakallah Oke, khair. jazakallah atas ilmu yang sangat luar biasa sekali. Ya. Kita bisa tahu tentang peradaban-peradaban Islam. Ya, karena memang kalau yang saya tahu itu sejarah itu ditulis oleh pemenang kan. Ya, jadi siapa yang Betul. pemenangnya zaman ini ya kemungkinan peradaban-peradaban sebelumnya itu ya terkaburkan ya. Ada istilahnya dikaburkan, ada yang istilah dikubur ya. Iya betul. Kalau dikaburkan itu kan masih kita bisa apa ya? Masih bisa kita gali itu. Kalau Iya. dikubur ya itu yang kalau Bisa, Mas. sejarah ini kalau Masih dikubur bisa, bisa Mas. digali juga Masih tapi bisa. agak lebih sulit ya, agak lebih sulit. Ya, Ya, akan padahal lebih kalau sulit. kita padahal kalau kita dalami memperadaban Islam ini peradaban cukup keren ya kalau dalam istilah anak-anak itu Benar. cukup keren sekali kalau kita ingin gali, kalau kita ingin pelajari luar biasa ya. Tidak, Karena fondasi tidak. peradaban saat ini tuh mungkin dari Islam semua ya, Betul. fondasi peradaban kita itu ya. Lu tidak hanya keren, Ustaz. Tidak hanya cukup keren, tapi sangat, sangat, sangat keren. Karena, Luar biasa. iya, lu kalau tahu teknologi Bimaristan, ya, Bimaristan atau rumah sakit, kenapa Sakit. Bimaristan itu tidak mengatakan dengan kalimat mustasfa? Kenapa hanya menggunakan Bimaristan? Seandainya kalau orang mau mengatakan Islam itu terlalu Islam sentris, loh, rumah sakit itu teknologinya tidak disebut mustasfa, tapi disebut Bimaristan, bahasa Persia itu. Kenapa? Itu ada penghargaan untuk orang yang kemudian memang mendedikasikan dirinya itu untuk ilmu pengetahuan, diberi penghargaan. Karena dokter pertama itu dari orang Persia, Ustaz. Oh, Yang akidahnya benar ya. Ya kalau kita ya. kenalnya kan Ibnu Sina, cuman Ibnu Sina itu kan Musina. sebetulnya Ya. akidahnya bermasalah, akidahnya Ibnu Sina. Kalau kita mau Tapi pelajari jadi kitabnya banyak katanya, kitabnya Ibnu Sina katanya banyak dijadikan panduan di ya kedokteran beberapa di belahan dunia ya katanya. oh sampai saat ini masih namanya Iya, macamnya ini. Konon Atib. Ya, Konon Ya, Atib. Ya, itu kitabnya dikasih nama The Canon of Medicine. Bahasa iya. juga The Canon of Medicine. Konon Atib. Ya. Oke, ini ada sedikit waktu nanti sampai jam 9. Barangkali teman-teman sekalian yang ingin bertanya terkait peradaban Islam bisa lewat chat ya atau mungkin bisa apa namanya menyalakan video bisa bertanya secara langsung ya. Mumpung di zaman di saat ini kita masih ada waktu untuk bisa tanya jawab terkait peradaban Islam yang kemungkinan juga ya itu banyak kan kita masih banyak belum tahu ya karena di sekolah-sekolah formal itu ya dikasih tahu mungkin sejarah-sejarah cuma secuil ya. Secuil nggak utuh gitu lah. Ngeri lah pokoknya. Iya, jadi belajar Islamnya ya hanya secuil-secuil lah peradabannya juga mungkin secuil Dan juga sehingga kadang-kadang Ustaz, dan kadang-kadang belajar sejarah itu hanya membaca sejarah, kumpulan tahun, angka, tidak pernah ada penjelasan konsepnya. Kenapa begini, kenapa ketika tahun ini membuatnya ini, kenapa itu ada konsepnya Ustaz. Jadi nggak gini ya, tidak ada kesuksesan besar dalam Islam itu by accident, kecelakaan. Semuanya by design, semuanya diatur Ustaz. Itu hebatnya Islam. Semuanya diatur, ada konsepnya. Nah sayangnya kadang-kadang juga ada ya pelajaran kalau yang teman-teman madrasah dapat tarek ya sejarah Islam, tarekul Islam itu biasanya juga isinya cuma baca aja, bosan tiduran karena nggak dijelaskan tentang konsepnya Ustaz. Silakan. Itu sih tambahan ya, sedikit saja Ustaz Afwan. ini ada dari chat ya, terkait Ya. pertanyaan ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bisakah
merekomendasikan judul buku maupun penerbit buku mengenai peradaban Islam, para nabi, para sahabat, dan mereka yang berjuang di jalan Islam. Baik. Ingat sekarang ada beberapa penulis judul buku maupun penerbit yang menerbitkan sebuah buku, tetapi malah membuat kita bingung dengan isi-isi yang terkadang janggal. Terima kasih jawabannya. Jadi minta pencerahan barangkali ada rekomendasi dari Ustadz untuk judul buku yang bisa buat kita itu belajar terkait peradaban Islam. Yang barangkali buku-buku yang pernah Ustadz baca gitu, kan? Baik. Buku terjemah ya, terjemah mungkin. Dan Ya, saya nggak akan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab nanti kesulitan. Yang maksudnya sudah ada terjemahnya ya. Jadi gini, saya tidak akan kasih banyak, saya kasih inti saja. Ini sebetulnya cukup, nanti dihabiskan dulu, baru nanti kita akan naik lagi levelnya. Pertama, teman-teman harus punya sirah nabawiyah. Ada 2 versi yang terbaik sih. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Yang pertama, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya 1 jilid, sekitar 500 atau 600 halaman, yang berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Arab tuh 2 jilid. Kemudian ada Sirah Ibnu Hisham, itu yang lengkap. Kalau bisa punya 2 ini. Ibnu Hisham 2 jilid, ya, kalau berarti 3 ya. Ibnu Hisham 2 jilid, Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri 1 jilid. Sirah ini harus selesai. Jadi jangan ke sejarah yang lain dulu. Ini selesai dulu. Sirah Nabi harus selesai dulu. Sirah Nabi dan para sahabat itu selesai dulu. Jadi kalau itu sudah, baru kita masuk ke yang kedua, ya, kurikulumnya. Setelah sirah selesai, kita baca namanya Tariqul Khulafa. Tulisannya Imam As-Suyuti. Tariqul Khulafa atau Tariqul Khulafa. Ya, jadi sejarah pemimpin-pemimpin. Nah, ini untuk ikhwan-ikhwan juga ya, para calon-calon pemimpin. Jangan ahwat doang yang seneng kayak begini nih. Kalah antum nanti nggak bisa mimpin peradaban. Ya, Tariqul Khulafa, Imam As-Suyuti ini basic sih. Kemudian setelah Tariqul Khulafa, ya, masuk ke ulama yang agak kontemporer, agak sekarang. Ya, tulisannya Roghib Al-Sirjani. Judulnya kalau bahasa Indonesia itu Sumbangsih Peradaban Islam untuk Dunia. Ini sudah ada, itu bukunya umum, banyak sekali. Nah, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, sirahnya 3, kemudian saya kasih Tariqul Khulafa, ya, kemudian ini apa namanya? Sumbangsih Peradaban Islam untuk Dunia. Nah, itu nanti ketemu lagi sama saya, ketemu nanti konsepnya di bagian itu semua. Jadi saya mengambil itu yang paling standar dulu ya. Paling untuk awalan. Itu diselesaikan dulu, nanti baru minta referensi lagi. Jangan banyak-banyak. Nanti kadang-kadang saya sering kasih referensi banyak, nggak dibaca, Ustaz. Nggak dibaca, jadi catatan aja. Nggak dieksekusi gitu. Ya, itu dihabiskan dulu. Kalau biasa di kita, di Cahijrah itu, kalau baca sirah, laporan, Ustaz. Jadi nanti kalau sudah selesai sampai mana? Kurikulumnya apa? Kita akan kasih pertanyaan question tentang sejarah itu. Nah, kita akan tracking. Nah, bagaimana dia membaca situasinya. Nah, nggak hanya kemudian dia mau menyampaikan tahunnya dan seterusnya, tapi kita minta konsep apa yang ada di balik itu. Misalnya kayak kalimat Nabi SAW ketika terhadap ayat Allah yang astagfirullah. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Allah menjadikan malam sebagai selimut dan Allah menjadikan siang hari untuk penghidupan. Ini ada konsepnya. Nah, dari mana kita tahu konsep ini? Yaitu lihat dari sirah. Wa ja'alna laili libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Ya, itu ada konsepnya. Nah, itu harus selesai dulu teman-teman dari kitab itu. Nanti kalau perlu ditambah Maghazi, jangan masuk ke Tariqul Khulafa, ambil dulu Maghazi. Ya, Maghazi itu kitab perangnya Nabi. Ini biar teman-teman nih, biar nggak salah kaprah nangkep tentang perang. Kebanyakan kalau udah ngomong perang udah parno. Nah, karena belum ngomong tentang Maghazi. Ada kitab judulnya Maghazi, khusus sirah perang. Nah, itu nanti kita tahu bagaimana, kapan pengambilannya, caranya seperti apa, fikihnya apa, di situ ada. Nah, itu lengkap. Jadi dari sirah peradaban itu dimulai dari peradaban yang paling bagus dulu, turun sampai yang ke sekarang. Begitu formulanya.
Nanti kalau nanti mau belajar yang tadi, mungkin ada yang bisa bahasa Arab, bisa cari kitab Kaifa Yubarrijul Quran bi Haya. Nah, itu tentang turunnya asbabul turun, khurut ya, asbabul nuzul Quran. Jadi nanti turunnya berdasarkan urutan. Jadi urutan bukan mushaf. Ya, tadi. Nanti akan kebentuk satu kurikulum yang indah sekali kalau baca kitab itu untuk yang bisa bahasa Arab. Kalau alam bisawab. Itu dari saya. Terus ini ada yang izin bertanya melalui suara ya. Oke, saya silakan kepada yang chat Jutfalah ya. Barangkali bisa ada pertanyaan lewat suara, monggo. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, gini, dalam Islam itu kan kita diharuskan untuk tersenyum. Ya, masa disunahkan seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kan? Ya. Maksud saya sudah berusaha menanyakan ini kepada beberapa narasumber, bahkan psikolog sekalipun, tapi anjuran dari mereka berbeda-beda, bahkan ada yang sempat tidak bisa menjawab ini. Dan ini satu hal realistis yang memang terjadi dalam kehidupan saya. Saya tipikal orang, ada apa dengan saya ya Ustadz? Saya tipikal orang apabila tersenyum, itu akan membuyarkan fokus saya. Saya akan sangat-sangat menjadi nice dengan semua orang. Saya akan menjadi cerminan seperti yang diinginkan Islam rahmatan lil alamin gitu. Meskipun kalau saya tidak tersenyum, bukan berarti saya jahat, tapi saya jadi fokus. Tapi ketika saya senyum, saya kehilangan fokus saya gitu. Saya jadi senang, terlampau senang untuk bertegur sapa dengan teman-teman saya yang perempuan gitu. Tapi jadi kayak kehilangan fokus saya. Tapi kalau misalnya saya pengen kembali pada fokus saya tidak benar-benar totali nggak bisa senyum sama sekali. Afwan Ustadz, jadi sebenarnya ada apa dengan saya gitu, itu dilema sekali gitu. Saya merasakannya dari saya kecil gitu, dan saya berusaha untuk menggempur ini, tapi memang benar-benar sulit sekali sampai detik ini gitu. Jadi saya hanya bisa memilih salah satu di antara dua itu. Saya fokus, tapi semua orang akan menghujat dan menganggap saya radikal segala macam karena saya tampilannya seperti itu. Kemudian saya serius gitu kan, atau di sisi lain saya nice, tapi saya kehilangan fokus saya sebagai seorang muslimah gitu Ustadz. Terima kasih. Afwan. Ya, Afwan. Saya mau tanya, hilang fokus tuh maksudnya fokus seperti apa maksudnya? Saya bisa dijelaskan ya? Fokus misalnya gini, saya tuh orangnya semua tuh terstruktur. Maksudnya saya punya visi. Sebagaimana kita hidup kan harus ada visinya gitu. Yeah. Dan saya berusaha untuk visinya itu karena Allah semuanya. Dengan kekurangan saya sebagai manusia ya gitu. Yeah. Tapi akan sangat minim distraksinya jika saya, maaf kalau ada back sound ini, ada suara nangis keponakan saya. Jadi akan sangat minim distraksinya kalau misalnya saya menjalani hari-hari saya tanpa banyak interaksi dengan orang lain, tanpa banyak tersenyum, tanpa banyak warawiri, tanpa banyak hahaha, meskipun dengan keluarga saya sendiri. Jadi akhirnya saya dijudge oleh keluarga saya, terus terang, oleh orang tua saya, oleh kakak ipar saya, kakak-kakak saya tuh anak yang sangat vampir, ngendok aja di kamar, antisosial dan lain sebagainya. Saya dalam hati cuma kayak ketawa aja. Daun saya nggak kayak gitu. Tapi kalau saya terlalu banyak ngobrol sama mereka, saya akan jadi diri saya yang nice, yang itu juga bagian dari diri saya. Tapi saya jadi kayak kehilangan step selanjutnya yang harus saya kerjakan. Ya, saya nanggap. Ya. Terima kasih Ustadz. Afwan. Ya. Nah, mungkin yang dimaksud itu hadis dari Abu Dzar ya, Abu Dzar Al-Ghifari tentang pernah meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Tabasumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu ya di hadapan saudaramu sesama muslim itu bernilai sedekah. Ya, aneh aja orang nggak mau senyum ya, padahal nilai sedekah murah sekali sedekah itu. Jadi gini, ini persoalan manajemen waktu saja menurut saya, manajemen prioritas. Saya termasuk mungkin sama orang yang introvert. Saya orang yang tertutup ya, nggak terlalu banyak, dan saya bahkan sebetulnya nggak begitu senang dengan keramaian. Tetapi saya termasuk orang yang menurut beberapa teman-teman itu orang yang gampang bersosial. Intinya sebetulnya bukan pada kuantitasnya, tetapi pada kualitas pertemuannya. Jadi begini maksud saya, ketika ada kesempatan untuk kita itu bersosial, maka bersosialah dengan kualitas yang paling baik yang bisa kita berikan. Itu maksudnya. Jadi Rasulullah juga melarang kita untuk kemudian kita mengurung diri tidak bergaul dengan yang lain. Itu juga salah satu ciri mukmin yang buruk.
Artinya nantinya kita tidak mengetahui bagaimana keadaan realitas saudara-saudara kita. Kita tidak tahu bagaimana. Padahal itu hak mereka. Hak mereka untuk ditanyai oleh kita, untuk mendapatkan ditanyai kabarnya oleh kita, sehatkah mereka, kemudian mendapat tadi wajah yang berseri-seri, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu penting ya dinampakkan. Bahkan saking pentingnya persoalan ini, para ulama pun senantiasa mengamalkannya ya. Ini di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi ya, bahkan sampai mengatakan tertawa ringan dan tersenyum. Ringan ya, jangan sampai wah, ringan saja ya. Ringan itu ceria begitu ya. Dan tersenyum itu lebih utama ya bagi para ulama. Dan bahkan para ulama diwanti-wanti oleh Imam Az-Zahabi. Ini ulama ya, ini kelasnya ulama. Diwanti-wanti ya. Kenapa mereka itu ada yang tidak melakukan ini misalkan, itu dikategorikan ada dua ya. Bisa jadi mereka itu karena tadi kata Mbak, takut kemudian mereka lalai. Ya, tidak melakukan itu karena mereka lalai. Yang kedua karena mereka takut mendapatkan celaan dari orang yang kemudian suka ini ya, tertawa karena sesuatu yang dibuat-buat. Tahu ya, misalkan kita mendengarkan lelucon bohong atau kemudian menertawakan dengan kesombongan sesuatu. Nah, tinggal Mbak takar saja. Kalau Imam Az-Zahabi mengatakan tertawa dan tersenyum itu sesuatu yang lebih utama loh di kalangan para ulama. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah bercanda persoalan ini. Kalau kita dengar pernah Nuaiman ya, sejarahnya tentang Nuaiman, sahabat Nabi yang rada kurang itu, ada agak-agak itu ya. Itu sahabat Nabi yang suka jahil sekali sama sahabat yang lain, bahkan pernah menjual sahabat sendiri ke pasar ya, budak itu dijadikan budak, tapi kemudian dia lari dan sembunyi dari kejaran Nabi, ya sembunyi di sumur begitu. Nuaiman ini menjadi sebuah kisah yang mengantarkan kepada kita bahwa kehidupan Nabi itu tidak selalu Mbak yang namanya kemudian manteng gitu ya, ngomongin tentang itu terus. Enggak, Nabi pun pernah bercanda dengan Sayyidina Ali misalkan ketika makan dengan Nabi ini, bahkan makan ya, dalam kondisi makan, Sayyidina Ali itu pernah makan kurma itu bijinya tuh ditaruh di depan tempat Nabi duduk. Jadi seolah-olah biar Nabi itu makannya banyak banget ya Nabi. Kemudian sambil Ali ketawa gitu ya, cekikikan gitu ya, kecil tadi, Rasul membalasnya luar biasa sih Ali ini, lihatlah ya, sampai biji-bijinya dimakan sama Ali. Jadi nggak ada bijinya sama sekali. Makan kurma. Itu Nabi, relax. Jadi maksudnya ada prioritas yang harus dibangun, Mbak. Kapan kita itu kemudian harus bergaul dan bersosial dengan mereka dengan memberikan kualitas terbaik. Makanya saya katakan semua candaan Nabi itu selalu terkenang oleh sahabat. Terkenang, Mbak. Ya. Sebab apa? Sebab yang mereka ingat adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kita ini kan tadi kalau pertanyaannya Mbak yang dikhawatirkan adalah tentang kalau saya terlalu banyak senyum, saya tidak bisa fokus atau tidak bisa ngejar. Iya, karena ini soal manajemen mengaturnya saja, kuantitasnya saja. Kuantitasnya harus diatur. Prioritasnya ke siapa? Dan kualitasnya harus diatur. Ketika memang sudah harus waktunya, ya sudah. Kualitasnya dinaikkan. Ini Imam Zahabi, Az-Zahabi yang mengatakan, ini Madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tertawa itu ringan ya, ringan dan tersenyum itu lebih utama ya dibanding bagi para ulama begitu ya. Kalau sampai dilakukan. Makanya kalau kita ngelihat para ulama itu suka tersenyum, kadang-kadang juga ngelucu dikit gitu. Itu diperlukan. Bukan nggak perlu, Mbak. Tapi yang penting kualitasnya. Waktu mengeluarkan itu bagaimana? Mbak pun sama. Begitu Mbak langsung bersinergi dengan orang tua atau pas bergaul, berikan yang terbaik. Jangan ngomongin sesuatu yang berat-berat dulu lah. Berikan dulu yang terbaik itu tentang pergaulan itu. Setelah selesai baru setelah enak baru sampaikan. Begitu caranya. Walau alam bisawab, entah ini menjawab atau tidak. Mudah-mudahan begitu. Kalau dari saya lebih kepada kualitasnya, kualitas pertemuannya. Kan nggak harus kita itu selalu begitu. Saya juga introvert, syukur alhamdulillah. Nggak banyak ini juga. Tapi kalau mau ditanya ya teman-temannya, alhamdulillah insya Allah senang gitu ya. Oke. Begitu Ustaz. Ya. Oke. Barakallahu fikum. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah tidak ada, barangkali nanti kita bisa sharing lagi ke Ustadz Zobi ya terkait peradaban Islam yang luar biasa alhamdulillah pada malam hari ini
cukup memberikan kita wawasan yang luas, Ustaz, ya, terkait peradaban Islam, ya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga ya istilahnya itu kalau zaman anak sekarang ini kan kalau tidak ada figur yang mereka contoh itu, mereka akan mencari figur-figur yang lain. Ya, pada dasarnya Betul. manusia kan butuh contoh gitu ya. Betul, uswah. Makanya sekarang itu banyak sekali yang mereka mencontoh dari film-film, ya, kayak film-film superhero dan sebagainya. Kalau tidak kita istilah dalam sejarah Islam, ya itu mungkin mereka akan teralihkan pada sejarah-sejarah yang lain. Ya. Semoga dengan sejarah malam hari ini, ya, walaupun masih mukodimah, ya, karena emang saya juga istilahnya itu juga sejarah tadi, ya, walaupun hanya secuil-secuilnya saja, tidak terlalu banyak juga terkait bagaimana dulu sekolah. Kalau yang saya tahu itu sekolah itu yang menginisiasi itu dari peradaban Islam, ini yang saya tahu itu. Betul, kutab, karena madrasah itu, karena memang dulu orang itu semangat belajarnya tinggi. Ya pelajarannya di masjid, ya, yang saya tahu itu di masjid, di tiang-tiang itu, kemudian karena semakin banyak akhirnya nggak bisa nampung, dibuatkan gedung khusus, ya, yang itu sampai sekarang kita menggunakan konsep namanya sekolah itu sendiri. Ya, semoga itu ada kalau ulama tentang itu. Makanya kenapa banyak yang hilang adabnya dengan gurunya itu karena dulu ada qaul ulama tentang, kami dulu belajar di masjid, ya, didirikanlah sekolahan, hilang keikhlasan. Dibuatlah bangku-bangku, hilang ketawaduan. Karena dulu belajar itu duduk di bawah. Kemudian diberikanlah ijazah, maka hilang keikhlasan. Karena buru ijazahnya, ya. Iya. Sekolah itu buru ijazah. Dan itu tidak boleh loh. Itu tidak boleh. Benar, itu tidak boleh. Kalau ini teman-teman ada yang masih kuliah dan memang karena itu yang ditarget, segera ganti niatnya. Itu tidak boleh. Itu serius. Itu haram tuh, nggak boleh itu. Kita menuntut ilmu bukan mencari ridho Allah. Tidak berkah. Ilmunya tidak berkah ilmunya, ya. Karena yang dicari cuma dari ijazah, setelah itu biar tidak bekerja dan sebagainya. Sehingga ilmu-ilmu yang dipelajari itu lost semua, hilang semua. Bukan persoalan ilmu kuliah kampus umum tidak penting, bukan. Tapi kebanyakan niatnya kan kalau kita mau nanya nih, jujur, coba bikin sosial eksperimen. Kamu kuliah mau nyari apa sebetulnya? Ijazah. Itu udah salah itu. Salah sudah, saya yakin. Iya, apalagi kampus-kampus ternama itu dicari itu. Wah. Oke, itu dulu Ustaz. Ya, terima kasih banyak ya, jazakallah. Ya. Jazakumullah khairan. Ya, atas waktunya yang telah berbagi ilmu kepada kita, sharing tentang peradaban Islam. Semoga di lain kesempatan waktu kita bisa sharing lagi, ya, karena memang ini masih secuilnya, masih pengantarnya, ya, belum masuk ke yang lebih inti. Karena memang peradaban Islam itu sangat panjang, ya, karena pernah berjaya sampai berapa? 15 abad ya tadi, 15-13 abad itu. Ya. Ini 14 abad. 14 abad. Ya. Luar biasa panjang sekali. Ya. Panjang dan itu semuanya terkonsep. Saya bisa jabarkan banyak konsep tentang kenapa harus begini. Tapi kayaknya nggak bisa kalau kita ngelawan waktunya, ya. Sudah ada waktunya. Ya, oke, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya, ya. Barakallahu fikum. Dan mungkin malam hari ini, ya, untuk terkait info-info kajian teman-teman sekalian bisa standby di Instagram, ya. Insya Allah untuk yang kajian terkait sejarah, yang kalau di sebelum-sebelumnya kan kita kan kajian terkait masalah love, masalah cinta, masalah yang lainnya, ya. Kalau masalah sejarah ini kita masih jarang, ya. Insya Allah beberapa pekan-pekan ini kita akan coba untuk belajar sejarah juga, termasuk Sirah Nabawiyah, ya. Insya Allah akan dirancang oleh teman-teman dirancang oleh teman-teman yang ngaji Lamongan, terjadwal sehingga kita tahu bagaimana sirah Nabi, ya, dan juga sirah para sahabat dan sebagainya. Itu Rasulullah SAW itu waktu lahir ada konsepnya. Kenapa harus tinggal dengan kakek? Kenapa ketika Nabi lahir harus dibawa pergi ke desa? Nabi itu ketika lahir kan tidak di Mekah, kan, tidak dibawa ke Mekah. Iya, dibawa sama pengasuhnya. Halimatus Sa'diyah. Ya, kenapa harus disusui di sana? Itu semua ada konsepnya. Subhanallah. Kata Sokis Sadar, bagaimana
pembelahan dada, kemudian dikembalikan. Kenapa kakeknya Abdul Muthalib, kenapa harus dititipkan ke pamannya Abi Thalib, kenapa tidak pamannya yang lain yang kaya, kenapa pamannya yang miskin, itu semua ada konsepnya. Jadi nanti jadi konsep jadi bapak, jadi kakek, jadi menantu, ya jadi cucu, itu semua ada konsep jadi sirah nabawiyah. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Oh iya, ini ada satu lagi. Ya, kita coba kasih waktu ya. Ustadz berikan nasihatnya buat yang lagi kuliah di bidang kesehatan. Wah, kan bidang kesehatan. Ya. Mungkin nasihat apa ya terkait niatnya ya mungkin. Biar nanti ada masyarakat untuk umat. Saya pernah ngisi di salah satu fakultas kedokteran di PTS ya di Semarang, Universitas Muhammadiyah. Saya pernah nanya di situ, satu fakultas kedokteran itu, kesehatan semua ya, semua saya isi. Itu saya tanya ke mereka, di sini ada nggak yang tahu tentang konsep kesehatan di dalam Islam? Kalau ada ngacung, saya dijelaskan sedikit. Itu dari sekian ratus orang, ya, nggak ada yang nganjuk kan. Bayangkan tuh. Itu PTS Muslim ya, PTS Muslim, kedokteran. Itu nggak ada satupun yang ngacung. Terus saya bilang gini, lah selama ini antum semua itu belajar di sini pakai konsep apa sih? Kesehatan siapa yang antum pelajari? Saya bilang gitu. Iya. Saya pernah diskusi dengan dokter, mungkin teman-teman kalau tahu ya, orang Help Syariah, Dr. Fauzan Mutakin, ya beliau spesialis jantung. Cendekiawan, dokter cendekiawan juga. Saya pernah ngobrol sama beliau banyak tentang persoalan konsep rumah sakit ya, kesehatan, medis dan sebagainya. Dan ternyata memang sandarannya tidak pada Islam. Dan mereka kadang tidak tahu bahwa beberapa konsep yang ada di rumah sakit itu memakai konsep Islam. Sampai saat hari ini alat bedahnya kita itu semuanya yang menemukan kaum muslimin. Ya. Abu Qasim Al-Zahrawi kalau nggak salah tadi ya. Iya, Az-Zahrawi. Ya, Az-Zahrawi penemu alat bedahnya. Ar-Rais, ada kemudian penemu bagaimana kemudian metode bedah. Semuanya itu yang menemukan kaum muslimin hari ini dan tidak ada royalti sedikit pun di situ. Bayangkan kalau ada. Yang paling kaya ya keluarga-keluarganya peneliti ini. Dan semua dari sekitar 200 alat bedah itu sampai hari ini dipakai. Sama bentuknya masih sama hingga hari ini. Ya. Al-Zahrawi. Nah, konsep kemudian bagaimana tadi saya katakan hospitality, rumah kapel kecil di Paris, samping gereja, rumah sakit pertamanya Barat yang semua orang berpenyakit dimasukkan, terserah, nggak ada namanya pendataan, pasien begini itu masuknya kamar seperti ini, bahkan konsep bangun rumah sakit aja nggak tahu mereka. Ada yang tahu di sini bangun konsep rumah sakit, konsep bangun rumah sakit tahu? Saya pernah ngobrol itu di Menkes. Mereka kagum-kagum saya tambahan. Lu saya cuma bilang gini, lu kenapa kagum sama saya? Lu ini konsep Islam kok yang ditinggalkan. Ada hubungannya pembangunan rumah sakit dengan kecepatan kesehatan yang dialami oleh pasien. Itu ada hubungannya. Seperti pemilihan tempat juga ya. Kayak pemilihan tempat juga ya. Betul. Kayak yang saya tahu di sejarahnya itu pernah siapa itu ya? Itu di zaman Islam dulu kalau milih tempat rumah sakit itu ditaruh daging-daging dulu dan mana yang paling lama busuknya itu. Itu. Berawat tidak? Berawat tidak itu. Betul. Itu di Andalusia itu diberikan supaya itu namanya memahami tingkat sanitasi. Jadi tingkat sanitasi mana yang paling bertahan lama di situ dibangun rumah sakit. Tapi sekarang itu tidak digunakan teknologi. Teknologi membangun rumah sakit sekarang itu yang penting mana lahannya yang kosong, situ ya udah kita bangun rumah sakit di situ. Enggak, dulu tuh kaum muslimin yang namanya persoalan pendidikan dan kesehatan itu selalu semuanya dikonsep terlebih dahulu sebelum bangunan yang lain. Karena kedua hal ini itu menyangkut sumber daya manusianya. Jadi negara mau sesusah apapun nggak punya sumber daya, katakanlah seperti Arab ya, Saudi atau Madinah, Mekah itu apa sumber daya alamnya? Air aja nggak punya mereka. Itu ketika membangun peradaban, kesehatan, pusat kesehatan dan kemudian tadi pusat pendidikan ya. Bagaimana dulu sekolah itu adanya di masjid ya. Masjid Nabawi itu nggak hanya tempat sholat sebetulnya. Dulu bisa tuh dibuat latihan perang. Masjid itu di dalam masjid. Jadi kalau siang itu tikernya digulung. Ya, kalau sekarang
inilah ya, udah lantai lah ya. Iya. Itu buat latihan perang di situ, panahan bisa. Jadi bahkan desain bangunannya pun masjid itu kotak. Nabawi itu dulu, jadi tengahnya itu pasti bolong gitu. Nanti ada lantai 2-nya begini. Nah, dulu buat gulat di situ juga latihan dan seterusnya di masjid. Kalau hari ini kan kita mau bikin gitu bisa dilempar mikrofon sama takmirnya begitu. Karena Sama memang kita marbotnya. sudah jauh dari konsep itu gitu. Tadi kayak rumah sakit. Banyak lagi nanti ada konsep tentang kaidah tentang bagaimana membedah, bagaimana nanti tentang sistem untuk membangun kesehatannya, bagaimana mengurutkan mekanisme antara pertama dari pasien yang datang hingga kemudian masuk. Itu ada. Nah, coba nanti itu cari bukunya Dr. Fauzan Mutakin atau keluaran dari Help S tentang kesehatan syariah. Nah, atau kepoin akunnya Help S atau di website lah, tadi cari Help S. Nah, itu tenaga medis syariah yang nanti itu membedah banyak tentang epistemologi termasuk konsep-konsep di dunia kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari jawaban itu sudah sedikit membantu teman-teman yang ya kuliah di bidang kesehatan ya. Jadi paling tidak itu emang niat kuliahnya itu memang untuk masyarakat dan umat ya. Betul, Ya, harus seperti itu. ya. Yang penting niatnya dulu ya, niatnya itu penting. Iya. Benar. Ya, oke. Mungkin itu dulu tadi ya. Jazakallah khair. Dan teman-teman sekalian atas ilmunya juga ya sudah diberikan kepada kita semua ya. Semoga nanti lain kesempatan kita bisa sharing-sharing tentang ilmu peradaban Islam yang sangat luar biasa, apa istilahnya menginspirasi kita ya, sehingga kedepannya kita Islam bisa bangkit lagi untuk yang kedua kalinya ya. Oke, teman-teman sekalian, demikian atas kajian pada malam hari ini ya. Apabila dari saya pribadi ada kata-kata yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan ya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali, sharing-sharing kembali dengan waktu yang berbeda, dengan tema yang insya Allah lebih menginspirasi kita ya, sehingga ilmu yang kita miliki ini bisa menjadikan bekal tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk menginspirasi orang lain ya, sehingga kehadiran kita, ilmu kita itu punya manfaat kepada teman-teman yang lain juga ya. Ini Ustaz yang dapat saya berikan ya. Kita tutup majelis ilmu pada malam hari ini dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat teman-teman Lamongan. Barakallahu fiik.